Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Saprika, NPM 19150014, Prodi Pendidikan Vokasional Informatika, semester 3 Ruangan A. Di sini saya akan menjelaskan materi perkuliahan tentang array. Array. Pengertian array. Array merupakan kumpulan elemen-elemen data yang digabungkan menjadi satu kesatuan yang memiliki tipe yang sama. Dapat didefinisikan, array merupakan kumpulan nilai-nilai data yang bertipe sama dalam urutan tertentu dan menggunakan nama yang sama. Letak atau posisi dari elemen array ditunjukkan oleh suatu indeks. Sifat array mempunyai batasan dari pemesanan alokasi memori. Kemudian memiliki tipe data yang sama. Array adalah struktur data yang bisa menampung banyak data yang mempunyai tipe data yang sama, tapi setiap elemennya boleh mempunyai nilai yang berbeda. Kemudian random access. Array menyediakan akses acak untuk setiap elemennya. Kemudian jumlah data statis atau array merupakan struktur data yang statis, yaitu jumlah elemen yang ada harus ditentukan terlebih dahulu dan tak bisa diubah saat program berjalan. Kemudian B. Deklarasi array. Deklarasi array dibagi menjadi dua, yaitu tipe data array dan nama variabel array. Penggunaan array. Pada dasarnya penggunaan array sangat luas, tidak hanya digunakan pada bahasa pemrograman. Contohnya pada suatu database dalam pembuatan tabel, vektor dalam pembuatan matematika, list struktur data. Pengurutan array. Pengurutan array sorting adalah proses yang paling sering dilakukan dalam pengolahan data. Pengurutan dibedakan menjadi dua, yaitu satu, pengurutan internal, merupakan pengaturan yang dilakukan terhadap sekumpulan data di media memori internal komputer di mana dapat diakses secara langsung. Dua, pengurutan eksternal. Pengurutan eksternal adalah pengurutan data di memori sekunder. Biasanya data bervolume besar sehingga tidak mampu memuat semua memori utama. Operasi dasar pada array. Nilai di masing-masing posisi elemen dapat diambil dan nilai dapat disimpan tanpa melewati posisi-posisi lain. Dua operasi array, yaitu operasi terhadap satu elemen atau posisi array, dan kemudian operasi terhadap array sebagai keseluruhan. Bentuk-bentuk array. Array satu dimensi. Array satu dimensi yaitu kumpulan elemen-elemen identik yang hanya terdiri dari satu baris atau hanya satu kolom saja. Alamat penyimpanan data atau indeks. Atau array satu dimensi juga merupakan tipe data yang sering digunakan untuk pendeklarasian variabel yang sama tapi memiliki indeks yang berbeda. Serta pengisian elemen larik dilakukan melalui indeks larik secara umum dimulai dari 0. Bentuk umumnya yaitu tipe data, kemudian nama variabel atau nama array, kemudian jumlah elemen. Seperti contoh, menggunakan tipe data integer dengan menggunakan nama array atau nama variabel nilai 1 dan jumlah elemennya 2. Begitu dengan contoh nomor 2, menggunakan tipe data integer dengan nama array nilai 2 dengan jumlah elemen 3. Contoh program pada gambar. Array dua dimensi.
Array dua dimensi sering digambarkan sebagai matriks karena array dua dimensi terdiri dari beberapa baris dan kolom elemen bertipe sama. Bentuk umumnya tipe data, kemudian nama array, kemudian jumlah elemen. Contohnya menggunakan tipe data integer, kemudian nama lulus. Nilai 4 untuk menyatakan banyaknya baris dan 3 untuk menyatakan banyaknya kolom. Array multidimensi. Array multidimensi merupakan tipe data yang bisa digunakan untuk mendeklarasikan variabel yang sama tetapi memiliki indeks yang berbeda, serta pengisian elemen larik dilakukan melalui indeks. Indeks larik biasanya dimulai dari 0,0. Bentuk umum tipe data, kemudian nama variabel, kemudian jumlah elemen. Jumlah elemen 1, jumlah elemen 2, jumlah elemen 3, dan sampai seterusnya. Keunggulan array. Array sangat cocok untuk pengaksesan acak. Sembarang elemen di array dapat diacu secara langsung tanpa melalui elemen-elemen lain. Jika berada di suatu lokasi elemen, maka akan sangat mudah menelusuri ke elemen-elemen lainnya. Jika elemen array adalah nilai independen dan seluruhnya harus terjaga, maka penggunaan penyimpanan sangat efisien. Kelemahannya yaitu array harus bertipe homogen atau sama. Kita tidak dapat mempunyai array di mana satu elemen adalah karakter, sedangkan elemen lain adalah bilangan. Kemudian elemen lain adalah tipe-tipe lain. Kedua, kebanyakan bahasa pemrograman mengimplementasikan array statik yang sulit diubah ukurannya di waktu eksekusi. Bila penambahan dan pengurangan terjadi terus-menerus, maka representasi statis, seperti tidak efisien dalam penggunaan memori, menyiapkan banyak waktu komputasi pada suatu aplikasi representasi statis dimungkinkan. Sekian dari pembahasan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.